Jadi di sini ada entity pegawai, memiliki 5 atribut, yaitu ID pegawai, password, nama pegawai, level, username pegawai, di mana primary key-nya yaitu ID pegawai. Dan di sini ada entity level, di mana memiliki 2 atribut, yaitu ID level dan level, di mana primary key-nya yaitu ID level. Pegawai memiliki hak akses ke level, di mana satu pegawai hak akses kepada satu level. Di sini ada entity barang, memiliki 6 atribut, yaitu kode barang, harga, satuan, nama barang, stok, ID barang, di mana primary key-nya yaitu ID barang. Di mana pegawai memiliki relasi transaksi kepada barang, dan satu pegawai bertransaksi kepada banyak barang. Entity pelanggan memiliki 5 atribut, yaitu nama pelanggan, alamat pelanggan, ID pelanggan, username pelanggan, dan password pelanggan. Di mana primary key-nya yaitu ID pelanggan. Dan banyak pelanggan bisa transaksi dengan banyak barang, dan di mana banyak pelanggan bisa transaksi dengan satu pegawai. Oke, jadi di sini saya akan masukkan username yang setelah dibuat, cdj titik 2 xmpp mysql/bin, enter, mysql Irgi Juliansyah Puput Amelia 16. Oke, nah, kita masukin passwordnya. Nah, setelah ini masukkan terus di stroke Bandung, enter. Nah, di sini saya akan menampilkan tabel yang sebelumnya telah dibuat karena agar tidak memakan waktu. So table. Seperti yang sudah saya buat, di sini ada sebelumnya ada tabel barang, level, pegawai, pelanggan, dan transaksi. Nih, saya akan coba masukkan dulu, tapi emang sudah dibuat sebelumnya. Buat contohnya, tabel barang, enter, kurung buka, enter, ID, INT, not null, seperti itu, lalu enter, ketikkan nama barang, varchar, kurung buka 100, kurung tutup, not null. Selanjutnya kita masukkan kode barang. Kode barang NC not null, koma, selanjutnya masukkan harga,
INT not null. Selanjutnya ada stok INT not null, koma, masukkan satuan varchar 100 not. Lalu enter, tutup, titik koma, enter. Nah, karena di sini hasilnya error karena sudah dibuat sebelumnya. Sekarang langsung saja saya akan memunculkan data-data yang sudah dibuat sebelumnya. Sekarang saya akan coba masukkan tabel ini. Tabel data, tabel barang ya. Nah, di sini sudah muncul seperti yang di atas ini, bahwa datanya sama. Ada ID, ada nama barang, ada kode barang, ada harga, ada stok, dan satuan. Nah, muncullah seperti ini. Nah, yang kedua pun juga sama. Saya memasukkan data label sudah dibuat seperti ini contohnya. Tabel ini ya, tabel level. ID level varchar 1 titik 2. Akan seperti ini karena sudah dibuat sebelumnya. Nah, untuk melihatnya, nah, seperti ini ada ID level dan level. Seterusnya kita akan munculkan saja langsung agar tidak memakan waktu. Ini yang selanjutnya pegawai ya, data pegawai. Nah, data tabel pegawai juga seperti ini. Kalau jika dibuat seperti dari pertama, isinya juga bakal sama.
Jadi saya akan menampilkan saja data yang sudah dibuatnya. Selanjutnya, pelanggan dan transaksi. Nah, sudah muncul dan data transaksi. Oke. Nah, sudah muncul semuanya. Oke, selanjutnya kita ke pegawai. Data pegawai. Contohnya juga saya akan ketikkan pegawai. Enter. Kurung buka ID pegawai INT 00, komat, enter, nama pegawai Masyar 100, komat, enter. Lalu username pegawai Masyar enter. Lalu password pegawai Masyar 100, koma, lalu enter. Masyar 100, level purchase 100, koma, enter. Lalu kita tutup titik koma, enter. Datanya des pegawai titik koma, enter. Nah, di sini ada ID pegawai, nama pegawai, username, password, dan level, sama seperti tabel yang sudah saya buat. Selanjutnya ada pelanggan. Yang pelanggan saya mau langsung tampilkan datanya saja karena juga sama sudah dibuat sebelumnya. Titik koma. Nah, yang pelanggan juga nanti sama seperti ini, keluarnya datanya, tabelnya. Lalu yang terakhir transaksi, contoh tabel transaksi. Transaksi, enter, buka ID transaksi INT 00, ID, enter, langsung ID pelanggan INT
ID transaksi, ID pelanggan, ID ID varchar, ID transaksi, ID pelanggan, ID barang, varchar, lalu ID petugas, ID petugas, varchar, enter, lalu harga YT enter, lalu tanggal laku chart. Enter, lalu kurung tutup, titik 2. Nah, lalu kita tampilkan langsung datanya, data transaksi, titik koma. Nah, bakal sama ada ID transaksi, ID pelanggan, ID barang, ID petugas, ada harga, ada tanggal laku. Baiklah, saya akan melanjutkan dalam membuat database yang kita inginkan. Nah, sebelumnya video saat mengetik atau mengcoding database ini, videonya tidak bisa dibuka atau jadinya nge-freeze videonya sadar-sadarnya saat sudah selesai membuat database ini. Baiklah, ini adalah cara membuat tabel yang kita inginkan dengan cara yaitu create table level. Ini tanda kurung atau buka kurung. Ini kan ini masukkan field yang kita inginkan, yaitu ID underscore level integer not null auto increment. Jadi auto isi ya. Level enum ini admin, user, dan not null. Jadi saya ingin langsung memasukkan level primary key-nya yaitu ID level. Untuk di atasnya itu ini transaksi ya, cara membuat tabel transaksi, tabel barang di atas karena nggak bisa di scroll. Nah, ini cara membuat tabel. Oh ya, ini saya salah. Di sini ada yang keliru. Jadi diubah lagi dan benar. Tandanya benar. Nah, ini benar ini. Ini masih salah, maaf. Karena ini ini ada salah primary key-nya.
Lalu saya ubah lagi dan mengerjakannya dengan teliti lagi saat itu. Lalu selesai nih. Nah, nilainya berhasil untuk beberapa kali mencoba. Jika kita sudah membuat table dengan field-field yang kita inginkan, maka kita harus melihat atau dash level, yaitu ya dengan cara dash level, yaitu dengan dash level titik koma, dan akan keluar tabel yang sudah kita buat, dan lihat apakah sudah benar atau belum. Nah, ini dash pegawai, ada field tipe null k default extra, itu ini ada auto increment. Jadi di dash pegawai itu fieldnya ada kayak ID pegawai, nama underscore pegawai, username, password, dan ID level. Ini integer 50. Nah, selanjutnya kita akan melihat tabel pelanggan. Takutnya ada yang salah atau kita salah memasukkan. Ini di tabel pelanggan fieldnya itu ada kayak ada ID pelanggan, nama pelanggan, username, password, dan alamat. Ini tidak jauh ya, tabel pelanggan. Kita ingin melihat apakah sudah benar atau tidak. Fieldnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, username, password, dan alamat. Ini ada dash barang, ID barang. Fieldnya itu ada ID barang, nama barang, harga, satuan, dan stok. Nah, ini benar ya. Lalu kita akan melihat field yang ada di tabel transaksi dengan cara dash transaksi titik koma. Ini fieldnya yaitu ID transaksi, ID pegawai, ID barang, ID pelanggan, harga, dan tanggal laku atau timestamp. Sudah benar. Ya, setelah kita membuat tabel, angka baiknya kita memasukkan data-data. Karena jika tidak ada data-data, kita tidak akan bisa melanjutkan untuk membuat database ini. Dengan bagaimana caranya itu dengan insert into pegawai. Ini buka kurung nama underscore pegawai, username, password, ID underscore table. Ini tutup kurung values. Kenapa value-nya di sini? Value-nya itu bisa di sini atau di sini. Dan kenapa di akhirnya itu ada koma-koma bukan titik koma? Karena kan kita di sini memasukkan atau menginsert data itu tidak satu ya, tapi banyak. Ini ada 5. Jadi values-nya boleh di sini atau di sini. Jika udah ada bacaan value, misalnya kita ingin titik bukan titik koma tapi koma aja di ujungnya udah gini. Nah, kalau misalnya udah selesai langsung titik koma. Tapi kalau kita ingin masukkannya cuma satu, yaudah cuma titik koma saja. Lalu apalagi tabel gitu tuh ada 5. Nah, ini kita memasukkan data ke tabel pelanggan. Fieldnya itu nama pelanggan, username, password, alamat, dan value. Ya, di sini value-nya masih di sini ya. Nah, ini data-data yang saya masukkan. Oh iya, saat masukkan data kita harus teliti. Untuk tanda kurungnya, tutup buka kurungnya, kutip, koma, ataupun huruf tidak boleh ada yang salah, karena akan membuat database yang atau memasukkan data itu ke tabel yang kita inginkan itu akan mengalami error. Jadi saat memasukkan data ke tabel harus dengan teliti. Nah, ini kita memasukkan data ke tabel barang.
dengan fieldnya itu nama underscore barang, koma harga, koma satuan, dan stok. Ini bisa value-nya ada di sini. Ini adalah data-datanya. Tapi sini ada error. Karena di ini, di baris atau kelima ini nggak ada kata buah. Tapi sini kan ada. Ini tidak masukkan jadi error. Jadi di sini saya kurang teliti. Ini sih, jadi saya membuat lagi dan dengan teliti saya memasukkan lagi dan ini berhasil. Ini kita masukkan data ke tabel transaksi seperti berikut, dan sekali lagi value-nya boleh di sini ataupun di sini. Tapi tidak boleh menulis value-nya di semua baris ini ya. Jadi value. Maka akan mengalami error, bukan berhasil. Setelah memasukkan data ke tabel database yang sudah kita buat, kita harus memeriksa atau melihat apakah data-data yang kita masukkan tadi itu udah sesuai ataukah belum. Jadi kita lihat, untuk melihat data ke tabel dengan cara select bintang from tabel database kita. Di sini ada level, pegawai, pelanggan, barang, dan transaksi. Dan tidak lupa dengan titik koma untuk mengeksekusinya ya. Dan selanjutnya yaitu melakukan relasi pada tabel database yang sudah kita buat sebelumnya dengan cara itu alter table, yaitu di sini saya mengetik itu pegawai, lalu di bawahnya itu add constraint foreign key underscore pegawai underscore level, foreign key atau FK ya. Sini foreign key tutup buka kurung ID level reference level, ini tutup buka kurung ID underscore level tutup kurung titik koma. Jangan lupa ya titik komanya, karena di sini saat melakukan database pasti titik komanya suka ada yang ke bawah atau tidak, jadi error jika tidak ke bawah ya, atau tidak diketik. Nah ini kita melakukan lagi relasi pada tabel dengan cara yang sama seperti ini ya. Ada alter table transaksi. Sininya add constraint foreign key underscore transaksi underscore barang. Nah, ini add constraint foreign key underscore transaksi underscore pelanggan. Seperti ini. Jika sudah benar maka akan ada tulisan query oke. Oke. Selanjutnya ke bagaimana kita melakukan join ke tabel. Jadi kayak ada one to many, many to one, many to many ya. Jadi seperti ini. Caranya itu ada select P. Ini adalah mana yang data yang kita mau masukkan. Donasikan jadi gini tuh, P titik nama pegawai, koma P titik username, koma P titik password, koma L titik level. Ini from, lalu bawahnya from pegawai, as itu yaitu ya alias. Jadi as P join level as L on buka kurung P titik ID underscore level sama dengan L titik ID underscore level tutup kurung, dan jangan lupa titik koma untuk mengeksekusinya ya. Karena sudah benar, nah di sini data-datanya ada ya, ada nama pegawai, username, password, dan level. Selanjutnya ke
data berikut, yaitu ini select, melakukan join ke data-data berikutnya. Nih, seperti nama pegawai, ID transaksi, harga, dan tanggal laku. Caranya select P titik nama underscore pegawai, koma, T titik ID underscore transaksi, koma, ini spasi ya. T titik harga, koma, T titik tanggal laku. Lalu ini from pegawai as P join transaksi as T on PID pegawai sama dengan T titik ID underscore pegawai, ini tutup kurung titik koma, maka akan keluar seperti ini ya. Ini tabelnya, sini ada nama pegawai, ID transaksi, harga, dan tanggal laku. Di sini melakukan lagi join, tapi ini ada yang salah karena harusnya alamat saja, tapi saya teledor atau ceroboh, jadi memasukkannya itu alamat underscore pelanggan. Jadi data yang kita masukkan itu harus sesuai dengan yang kita masukkan datanya ya. Kalau tidak ya akan seperti ini, error. Lalu kita masukkan lagi, ulangi lagi, dan dicek lagi. Akhirnya benar, keluarlah seperti ini. Datanya itu ada nama pelanggan, alamat, nama barang, dan harga. Fieldnya nih, data-datanya ada. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis yang saya tidak inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk join tuh yang pertama untuk one to one, yang kedua one to many atau many to one, tapi saya itu one to many, dan yang terakhirnya tuh many to many. Maaf karena lupa untuk menjelaskan tentang ini, jadi hanya sebuah rekaman. Terima kasih.